Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir dan tadabbur ini ya surah As-Sajdah. Ya. Kita baca dulu, afwan, kita bantu dulu, kita tolong baca dulu. Ya, dibaca saja semua ayatnya. Iya, mulai dari ayat itu semua. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu bal huwa haqqun min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini yang kita mau bahas. Ini saja dulu kita mau bahas. Yang Alif Lam Mim. Ya, kalau Bapak lihat dalam Al-Quran itu ada 29 kali kata-kata yang serupa dengan begini. Huruf apa lagi namanya ini begini? Huruf muqata'ah. Fungsinya biasa at-tanbih. At-tanbih kan memperingatkan yang lalai. Ya, memperingatkan yang lalai. Ya. Nabbaha yunabbihu tanbih. Ya. Jadi kalau ada alif lam mim begini, perhatikan di depannya, pasti semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Pasti semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Pasti semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Apakah langsung menyebut secara lafzi lafaz atau secara makna? Tapi pada umumnya adalah lafzi lafaz. Cuma dua, bukan lafaz, tapi makna. Perhatikan, begitulah Allah inginkan kita belajar Quran itu untuk menunjukkan ini kalimat yang betul-betul suci, di mana orang Arab itu hafal betul huruf-huruf Arab, bahasa Arab, tapi ketika disodorkan ini alif lam mim dan semacamnya, dia tidak paham. Produk dia dengan produk Allah itu sangat beda. Supaya dia tersentak mendengar, supaya dia tersentak pada apa ini, kalimat apa ini, yang orang Arab memiliki produk-produk Arab yang sangat luar biasa. Ya, Arab itu luar biasa bahasanya. Tapi ketika mendengar ini ada yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, yang orang Arab sendiri bingung. Sampai ahli-ahli syair dan ahli sastra pun itu bingung sendiri. Dan mereka mengakui ini pasti bukan jin, bukan sihir, bukan kalimat biasa. Supaya mereka diajak pada satu kata nanti. Ini yang dimaksud ini la raiba fihi min rabbil alamin dengan kata tanzilul kitab. Ini dari kata wazan. Tanzil dari kata wazan af'ala. Af'ala yaf'ilu, if'alan, anzala yanzilu, tanzil. Ini masdarnya ini. Bisa masdar ini, tapi kalau dia dibikin masdar tanzila, tapi harus dirubah dari
kata awalnya ada hal yang hilang di depannya ini. Kalau tapi sepakat seluruh ahli ilmu bahasa Arab, ini adalah dia mubtada. Mubtadanya adalah tanzilul kitab, khabarnya la raiba fi. Kalau mau jadikan dia khabar bisa juga. Bisa juga khabar dia penjelas. Penjelas dari mana? Adalah hazal kitab tanzil. Haza disembunyikan hazanya yang mubtada. Nah, ini khabarnya tanzil. Bisa juga kalau sebagai orang Makufah itu membaca ini tanzilal kitab. Tanzilal kitab. Ya, tapi pada umumnya tidak dibaca begitu. Tapi orang ya sebagian ulama Kufah membaca itu tanzilal kitab. Di sini kita pakai yang jumhur ulama tanzilul kitab. Ingat tadi malam kita sudah pelajari kalau makna anzalah dengan makna nazalah, ma farqu bainahuma? Anzalah turunkan sekaligus. Ya, artinya tidak makna taksir. Tidak makna ya, dia tidak makna taksir. Ya, tapi apa? Ya, dia sisi sekaligus. Sama dengan inna anzal nahu. Berarti tanzilu kitab ini, Quran ini turun, ya turun la raiba fi. Dia tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dari mana ini? Min rabbil alamin. Untuk membahas ini alif lam mim sekalian, coba kita kembali mengingat ini, coba minta tolong dibaca. Jadi huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Coba kita minta tolong baca. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sama kalau kita baca ayat Al-Qur'an ini di lembaran pertama ini disuguhkan ini. Ya, ketika menemukan alif lam mim sama. Disuruh kita dulu perhatikan betul. Hilangkan semua kelalaian, lalu langsung dituju zalikal kitab. Ya. Ini Quran, ini kitab ini harus diyakini dulu sebelum baca bahwa la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, alif lam mim ada zalikal kitab. Alif lam mim ada zalikal kitab. Bicara alif lam mim, bicara kitab. Ya, coba kita lihat yang kedua. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ini nazzala lain ya. Kalau ini berarti kalau ini nazzala wazannya dari mana? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ya, taf'ilan. Ini alif lam mim bicara juga nazzala alaikal kitab. Ya, kami turunkan padamu ini Al-Quran. Yang maknanya apa? Maknanya ini makna ya at-taksir, berulang-ulang. Berulang-ulang terus selama 23 tahun diturunkan. Ya. Ini alif lam mim diturunkan, Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya. Ya, jadi coba lihat ya, alif lam mim bicara di belakangnya, ketika ada alif lam mim pasti bicara kitab. Ya. Coba lihat yang ketiga. Alif lam so. Alif lam mim. Alif lam mim so. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya. Alif lam mim so. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hampir sama alif lam mim tanzil nanti, karena di sini ada untuk mendapatkan hidayah. Nah, betapa ruginya ini Pak kalau Allah ulang-ulang begini, kalau kita lalai.
betapa kita ini tidak mau mengambil nasihat kalau Allah ulang-ulangi. Tadi alif lam mim, ini sekarang masuk alif lam mim shad. Bicara tentang kitabun unzila ilaik. Ini sebuah kitab turunkan padamu, maka fala yakum fi sadrika kharaj, jangan ada kesempitan. Ya litunzir bihi, untuk diingatkan pada kita dengan Quran ini. Ya, rugi Pak ini kalau kita tidak ambil energi. Wa zikra lil mu'minin, dan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bisa mengambil zikr apa? Kalau orang tidak beriman sulit. Ya, kita masuk di sini. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ya, tidak ada yang ayatnya Pak yang tidak ada hikmahnya. Pasti mengandung hikmah yang paling dalam. Ingat, perhatikan alif lam mim ra, dia kitabun, dia kitabil hakim. Ya. Terus alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakim hadir. Alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana. Ya, kembali alif lam mim ra, yang dibahas kitabun. Yang sifatnya kitabun ini uhkimat ayatuhu, ayatnya disusun dengan rapi. Dan ini hanya orang yang paham bahasa Arab yang bisa paham begini. Mama tidak akan bisa nikmati kalau tidak belajar ke bahasa aslinya. Ya, kenapa kata-kata ini disimpang begitu? Langsung terjemahannya. Alif lam ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Iya. Jadi alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat yang nyata dari Allah ini. Nyata dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian supaya la'allakum ta'qilun. Jadi bahasa Arab diturunkan ini, bahasa Arab supaya kita paham. Nah, ini maka sungguh mulia orang yang duduk di majelis ilmu dengan bahasanya Quran. Karena ini menjadi alat utamanya untuk bisa menikmati Al-Quran. Ya. Alif lam mim ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada. Ya, Allah juga harus tahu informasi ini. Bahwa ayatul kitab wa walladzi unzila ilaika min rabbikal haq. Ya. Ini kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu benar. Tapi apa? Benar, tapi walakinna aktsaran nas la yu'minun. Jadi jangan heran Pak kalau banyak orang yang tidak beres hidupnya, karena kebanyakan diri aktsaran nas la yu'minun, tidak beriman dengan ayat ini. Allah yang menjelaskan tentang posisi ayat, banyak yang tidak beriman. Ya. Kembali alif lam mim ra, ayatul kitab. Lanjut. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya, membenaran dengan isi Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya. Kembali alif lam ra, kitabun anzalnahu. Ya, kitabun anzalnahu. Ya. Apa fungsinya ini? Litukhrijan nas. Untuk kalian pakai Quran ini untuk mengeluarkan manusia dari mana? Mina zulumati ila nur. Tapi tetap biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Luar biasa ini Quran, Pak.
Dia bisa memproses manusia keluar dari kehinaan, kegelapan, menuju cahaya yang terang, menuju jalan yang mulia atau terpuji. Kalau diimani Quran, dipelajari Quran, dipahami Quran. Nah, inilah kita mau tugas, Pak, mengambil bagian ini, pelajari, terus mengambil bagian energi di dalamnya. Nah, Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ya, sama kurang lebih. Ya, ya. Ka ya ain sad, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini lain lagi ini tanpa menarik perhatian ini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Orang Arab ini hafal betul, tapi kenapa ada begini. Dan sudah diteliti oleh para ulama yang sekalian yang kapan ada kaf begini, coba hitung. Pasti huruf kaf itu paling banyak di dalam ayat ini, dalam surah ini. Pasti huruf ha itu pasti paling banyak. Pasti huruf ya, ain, sod. Kalau tadi alif lam mim ra, alif lam mim, ya, alif lam ra, itu coba perhatikan. Kalau mau dihitung, pasti ayat huruf-hurufnya yang terbanyak ada di situ adalah alif lam. Ya. Nah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Coba ya. Tidak ada bikin susah ini. Kalau diamalkan ini Quran, tidak ada bikin susah. Bikin susah ini kan tidak beriman. Hati kita ini tidak mau tunduk sama Quran. Hati ini tidak yakin sama Quran. Tidak ada isinya yang bikin susah. Tidak ada satu syariatnya kecuali rahmat, kecuali kemuliaan, kecuali petunjuk untuk mengeluarkan kita dari bikin susah. Tidak ada. Nah, lanjut sedikit lagi. Iya. Ini inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Ya, tetap dibaca dengan hukum-hukum tajwid ini. Sim. Ya, dia tetap ikhfa. Sim, mim. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bahun nafsaka alla yakunumul mu'minin. Ini Nabi SAW itu diajak oleh ayat ini. Ini ayat yang Quran boleh menerangkan. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Kau mau sekali supaya orang manusia beriman, sampai kau mau membinasakan dirimu. Begitu cintanya Nabi, Pak, kepada manusia. Tapi Allah tidak memberi hidayah manusia semuanya. Tidak semuanya, Pak. Jadi kita diberi nasihat ini melalui ayat ini, bahwa Muhammad ya hampir membinasakan dirinya, Pak, karena mau sekali manusia itu beriman. Tapi manusia semakin diajari semakin keras kepala. Ya. Nah, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau lihat fungsi Quran ini, hampir semua di ayat-ayat ini jelas sekali fungsi-fungsi Quran. Jelas sekali kelihatan. Apa fungsi Quran ini? Ini kelihatan, ini disebutkan ini. Ya, penjelasannya. Ya. Nah, lanjut. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagai yang dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Ya, memang yang bisa menikmati ini Pak Iman. Kalau tidak ada iman, Pak, susah. Dia tidak bisa menikmati Quran kecuali dengan keimanan. Ya. Nah, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami tidak beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ya. Kalau Bapak pelajari di kata wazan-wazan yang 6 ini ada ahasiba. Ya. Jadi dari kata hasiba ditambah dengan harful istifhamnya a. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah mengaku beriman lalu dibiarkan? Tidak, kami akan uji. Ya.
Ini sudah 16 orang. Nah, ini yang saya maksud ini, tidak ada kata Quran di belakangnya. Tapi ini makna ini dengan kebenaran Quran, kehebatan Quran dengan ayat-ayat muqatta. Kenapa? Di sini Ghulibatir Rum. Ini turun ketika di Makkah. Waktu itu Romawi masih kuat-kuatnya, Pak. Kuat-kuatnya. Dia menguasai imperium begitu banyak. Tapi Al-Quran mengatakan hendak akan, kalau Ghulibatir Rum ini, Pak, artinya kalau artinya di sini telah dikalahkan, padahal belum. Itu artinya pasti. Pasti. Fi'il madi yang diartikan sekarang ya pasti. Artinya Quran sudah bilang hendak, hebat bagaimanapun bangsa Romawi, dengan ayat ini pasti akan dikalahkan. Dan ayat ini mengantar para sahabat, Pak. Kenapa yakin sekali melawan itu Romawi? Karena Quran sudah kasih tahu, enggak, kau akan tundukkan. Jadi masih berkuasa, sudah katakan enggak, dia akan suatu saat kalah. Jadi jungkir itu, Ghulibatir Rum. Itulah Quran memberikan inspirasi para sahabat, Pak. Bilang pasti Quran benar, saya akan kalahkan. Tidak ada bangsa yang bisa mengalami Romawi, Pak, kecuali para sahabat yang dibina oleh Quran. Dia bilang Quran ku bicara, pasti saya menang. Tidak ada logika Pak manusia pada saat itu. Itu kalau inspirasi Quran hebat. Saya kira begitu, Pak, ya ikhwan. Insyaallah ini sekian banyak ini semua adalah membuktikan bahwa tidak ada secuil sedikit pun keraguan kita dengan Quran. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dari sekian banyak ayat-ayat huruf-huruf muqatta ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.